Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Jangan lupa 4M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini Ibu akan mengajar tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Anak-anak Ibu, perhatikan gambar berikut. Ini adalah kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, memiliki usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel motor, dan masih banyak lagi loh kegiatan wirausaha lainnya. Nah, tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang kegiatan wirausaha pada gambar tersebut dalam bentuk pertanyaan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Pertanyaan kedua, berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut kepada orang tuamu dan tuliskan kesimpulan yang telah kamu peroleh. Contohnya, setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Misalnya, warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Ya, saya bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan saya lebih dekat. Kemudian, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya yang telah Ibu berikan tadi. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Yang pertama, usaha fotokopi. Alatnya adalah mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kemudian kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Usaha potong rambut, mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Kemudian sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Dan yang ketiga adalah bengkel. Perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Kemudian sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi,
dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, anak-anak ibu, mari kita baca teks berikut dalam hati. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama, teks tentang ekspor batik terus meningkat. Ayo kita baca dalam hati. Kemudian, teks tentang Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Pertanyaan pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Misalnya kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Yang kedua, perangkat elektronik. Yang ketiga, tekstil. Yang keempat, kulit dan produk olahannya. Dan yang keempat, batu bara. Pertanyaan kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Jawabannya, yang pertama, minyak dan gas. Yang kedua, perangkat elektronik. Yang ketiga, garam dan gula. Yang keempat, bawang putih. Dan yang kelima, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Itulah jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Yang kedua, muatan IPA, KD 3.5 dan 4.5, benda magnetis dan benda non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Mari kita tuliskan prediksinya pada gambar berikut. Yang pertama, pensil. Pensil tidak ditarik oleh magnet. Yang kedua, peniti. Peniti ditarik oleh magnet. Penghapus tidak ditarik oleh magnet. Paku ditarik oleh magnet. Penjepit kertas ditarik oleh magnet. Sisir tidak ditarik oleh magnet. Gunting ditarik oleh magnet. Batu tidak ditarik oleh magnet. Kayu tidak ditarik oleh magnet. Daun tidak ditarik oleh magnet. Karet gelang tidak ditarik oleh magnet. Dan kaca tidak ditarik oleh magnet. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan, mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis, alat dan bahan, magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, ambil magnet. Kemudian dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang terjadi. Catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, anak-anak ibu, kamu dapat menulis laporan percobaan pada tabel berikut. Berikut adalah contoh laporan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Silahkan anak-anak ibu lakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis sesuai dengan langkah-langkah yang telah ibu bacakan tadi. Anak hebat, harus semangat ya. Berikut contoh laporan tersebut.
Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, menulis riwayat hidup. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa yang akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Ayo, tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Berikut beberapa pertanyaan tentang daftar riwayat hidup. Yang pertama, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah, pendidikan terakhir, dan hobi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam membuat daftar riwayat hidup. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.